Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Dial Akbar dari kelas 10 DKP. Pada kesempatan hari ini saya akan bukan mempresentasikan, mengkasih tahu atau memberikan sebuah ilmu yang bernama tayamum. Apa itu tayamum, teman-teman? Secara dalam definisi, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah atau debu yang suci disertai niat dalam hati karena Allah sebagai pengganti wudhu. Untuk syarat-syarat tayamum ada 3, yaitu yang pertama tidak ada air, yang kedua yaitu kalau ada uzur dalam menggunakan air, dan yang terakhir yaitu menggunakan tanah atau debu yang suci. Untuk rukun-rukun tayamum itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada niat dalam hati. Yang kedua itu mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Dan yang ketiga adalah mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan. Dan yang terakhir yaitu berurutan. Kalau secara pembatal tayamum yaitu ada 4. Yaitu pertama menemukan air. Yang kedua yaitu hilangnya uzur. Yang ketiga yaitu sesuatu yang membatalkan wudhu, dan yang terakhir yaitu murtad ya guys, murtad. Dan untuk tata cara tayamum yaitu pertama untuk tata cara tayamum itu pertama nih bentar. Untuk pertama-tama kedua tangan kalian itu menumpukan ke tanah atau debu yang suci. Ini contoh. Ini. Udah. Habis itu meniup debu yang berlebih. Habis itu ketiga mengusap wajah. Sebentar. Yaitu yang pertama itu menemukan kedua telapak tangan ke tanah atau debu yang suci. Habis itu meniup debu yang berlebih. Setelah itu yang ketiga yaitu mengusap wajah. Dan untuk yang terakhir yaitu mengusap kedua tangan hingga pergelangan. Itu untuk tata cara tayamum. Dan untuk khilaf ulamanya ada pertanyaan, apakah tayamum mengusap tangan sampai pergelangan atau siku ya? Banyak khilaf ulama menanyakan apakah tayamum itu mengusap tangan sampai pergelangan saja atau sampai siku. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, mengusap itu sampai pergelangan tangan saja. Dalam dalil hadis Ammar bin Yasir, yaitu sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertayamum, lalu beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, yaitu mengusap sampai siku. Dalilnya itu kias dengan keumumannya itu dalam surat Al-Maidah ayat 6, yaitu wa aidiyakum illal marafiqi, dan tanganmu sampai ke siku. Dan pendapat roji atau pendapat yang lebih kuat yaitu pendapat yang pertama, yaitu Hanafiyah dan Malikiyah. Karena kenapa? Kenapa pendapat yang pertama itu lebih kuat? Karena ada hadis sahih yang mendukung pendapat ini. Dan yang kedua yaitu kias pendapat kedua tidak tepat karena tayamum adalah rukhas atau lebih ringan dari wudhu. Dan untuk dalil-dalil disyariatkan tayamum
Yaitu yang pertama dalil-dalil Al-Qur'an ada di surat Al-Maidah ayat 6, yaitu Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Yang artinya, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci, sapulah wajahmu dan tanganmu dengan tanah itu. Dan untuk dalil yang kedua ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan alat bersuci. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hikmah dalam tayamum itu ada tiga ya guys. Yang pertama yaitu menunjukkan kemudahan agama Islam. Yang kedua, menjadi atau keringanan bagi yang kesulitan menggunakan air. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu menjaga ibadah agar tetap berjalan meskipun tidak ada air. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.